Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Alfa di Jejak Sales. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Harus sehat ya. Menyambut tahun baru kita harus selalu sehat agar kita selalu bisa mencari rezeki untuk keluarga kita. Dan saya doakan teman-teman dilancarkan rezekinya, dimudahkan aktivitasnya dan pekerjaannya. Sekarang saya akan coba bahas motor teman-teman. Jadi suka banyak yang nanya, mending Vario, mending Scoopy, mending Vario, mending Scoopy, mending Scoopy, mending Vario. Kau mending kita tonton deh videonya yuk. Nah ini teman-teman, untuk kau mending Vario, mending Scoopy. Nah jadi ada banyak kemendingan kayaknya di sini. Nah ini kita langsung mau bahas nih. Oh iya, yang belum subscribe, bantu saya subscribe ya teman-teman, agar saya semakin semangat membuat video, channel saya berkembang. Dan yang terpenting teman-teman tidak ketinggalan info motor terbarunya. Nah ini saya akan coba bahas teman-teman, antara Honda Scoopy dan Vario. Ini kedua-duanya tipe terendah, dimana Scoopy dia tipe sporty dan Vario dia tipenya CBS. Nah apa aja kelebihannya? Nah kita sekarang bahas tentang harga dulu deh. Nah untuk harganya di Sumedang itu Scoopy sporty dia 21.850.000, sedangkan Vario dia 22.700.000. Nah selisihnya itu 850 teman-teman. Jadi mahal yang Vario. Nah kalau di kota teman-teman, berapa nih sih harganya untuk Scoopy, Sporty, dan Vario? Coba ya tulis di kolom komentar harganya biar kita semua tahu harga masing-masing di wilayahnya motor Honda. Nah sekarang kita bahas. Nah sebelum teman-teman salah pilih beli, jadi teman-teman itu wajib tahu peruntukan kebutuhannya motor ini gitu. Jadi untuk konsepnya sendiri untuk Scoopy, dia motornya itu bergaya retro klasik teman-teman. Jadi motor ini khusus untuk benar-benar motor harian tapi tidak capek. Jadi untuk nongkrong aja teman-teman. Jadi untuk yang dari kantor ke rumah, rumah ke kantor, dari rumah ke tempat sekolah, ke tempat kerja. Nah ini cocok banget motornya yang jarak-jarak dekat Scoopy, dan dipakai nongkrong gitu. Ini cocok banget untuk motor Scoopy. Jadi kebutuhannya dia lebih terhadap passion untuk gaya teman-teman. Nah sedangkan si Honda Vario, dia kebutuhannya dia sebenarnya sangat luas teman-teman. Selain dia untuk motor harian, untuk pekerja keras motor ini bisa gitu, karena selain cc-nya 125 dia enak gitu kan, bensinnya juga irit gitu. Jadi motor ini motor real harian untuk bekerja. Tapi untuk racing, untuk apa juga, ini motor ini anak muda, untuk cowok ini cocok banget. Karena Vario itu merupakan motor Honda yang paling komunitasnya itu lumayan teman-teman untuk variasinya. Nah itu dari kebutuhan dulu teman-teman. Jadi mau belinya untuk harian, untuk bekerja keras, atau untuk nongkrong. Nah sekarang kita bahas deh. Nah untuk bagian lampu Scoopy dia sudah full LED, dia berbentuknya bulat teman-teman, karena dia itu konsepnya kan retro klasik ya. Nah, sedangkan Vario dia dibuat tajam. Nah dia dibuat garang, ganteng gitu kan, khusus benar-benar motor ini untuk yang suka racing deh, untuk nongkrong harian juga oke. Dan saya juga kebetulan memakai motor Vario gitu. Nah sekarang kita cek ke bagian bannya, velg. Nah untuk velg Scoopy memakai ring 12. Dia ringnya kecil tapi dia bannya berukuran besar teman-teman, ukuran 100/90 dia udah tubeless. Nah si Vario dia datang dengan ban yang tidak biasa dari yang tipe sebelumnya. Dia sudah tubeless tapi ringnya 14 teman-teman, ukurannya 90/80. Nah jadi urusan ban velg Scoopy sebenarnya lebih unggul gitu, lebih bagus dari Honda Vario gitu. Jadi dia lebih enak nih untuk dipakai selap-selip di kota gitu. Nah kalau Vario benar-benar ini untuk kebutuhan jarak jauh sih bannya gitu. Nah kemudian dari fitur keamanan,
untuk Scoopy dia sudah menggunakan rem cakram dengan menggunakan kaliper Nissin, tapi dia bentuknya bulat. Kalau Vario, nah dia berbentuknya ombak wave gitu. Jadi dia racing motor ini. Dan dia menggunakan kaliper dari Tokicho gitu. Jadi berbeda antara Scoopy dan Vario. Teman-teman tahu sendiri ya. Untuk Tokicho dan Nissin itu bagus mana gitu. Lebih jago. Nah, sekarang kita lihat lagi apa aja fitur. Nah, untuk fitur di sini ternyata Scoopy unggul, teman-teman. Unggul yang pertama, dia dari fitur dia sudah terdapat idling stop system. Nah, tahu kan fitur ini berfungsi untuk penghematan bahan bakar karena motor berhenti dalam 3 detik, otomatis mesin mati. Gitu. Nah, sedangkan Vario karena tipe CBS, dia belum ada. Dia baru adanya di tipe ISS. Nah, kemudian dari speedometer. Untuk speedometer, Honda Scoopy dia menggunakan yang perpaduan analog dan digital. Gitu. Jadi karena konsepnya retro, dia masih menggunakan yang dulu. Nah, sedangkan untuk si Vario, dia konsepnya udah modern. Nah, dia udah menggunakan full digital semuanya, teman-teman. Nah, kemudian untuk fitur kunci gitu. Nah, untuk fitur kunci, si Scoopy sebenarnya dia lebih unggul, teman-teman. Karena dia sudah ada fitur, nah ini nih. Dia kuncinya kita buka ya. Ini kunci yang dari motor Honda Scoopy. Nah, sedangkan si Vario kita cek dulu kuncinya, teman-teman. Wah, kuncinya kemana nih ya? Nah, sedangkan Vario dia sebenarnya belum ada untuk unsur back system, dia belum ada, teman-teman. Jadi untuk kunci dia lebih unggul dari si Vario untuk Scoopy, walaupun harganya lebih murah. Gitu. Jadi keunggulan Scoopy gitu. Nah, untuk power charger Scoopy dia sudah dilengkapi. Nah, dan Vario juga dia sudah ada, teman-teman. Dia sudah ada power chargernya. Jadi walaupun tipenya CBS, tapi dia sudah dilengkapi dengan fitur power charger. Sekarang kita bahas untuk dimensi. Nah, ini dimensi Vario dan Scoopy. Jadi Vario itu lebih panjang, teman-teman. Dia lebih panjang, dia enak untuk berboncengan. Dan Scoopy dia dibuat lebih pendek, tapi dia lebih lebar untuk ukuran joknya gitu. Nah, untuk kapasitas bagasi kita lihat antara Scoopy dan Vario sebenarnya hampir sama, teman-teman. Tidak begitu jauh berbeda antara Scoopy dan Vario, tapi secara bagasi ukuran si Vario dia lebih unggul, lebih besar sedikit sih, teman-teman. Gitu. Nah, itu dari bagasi. Sekarang kita bahas ke bagian mesin. Nah, ini yang menarik, teman-teman. Scoopy dia menggunakan mesin 110 cc ESP. Mesin ini digunakan oleh motor Honda Beat dan Honda Genio. Sedangkan Vario dia beda sendiri. Dia 125. Jadi satu-satunya motor Honda yang cc-nya 125 itu hanya di Honda Vario. Nah, jadi dia udah tidak ada kickstarternya, teman-teman. Nah, motor ini sangat irit walaupun cc-nya 125. Itu bisa sampai di 50 km per liter, teman-teman. Jadi irit, itu klaim dari Honda. Gitu. Jadi jelas ya, urusan cc, tenaga, saya referensikan yang Vario. Jadi benar-benar motor ini untuk bekerja, untuk capek, motor ini cocok, teman-teman. Dan jiwanya sporty kita lihat. Nah, sedangkan Scoopy, nah itu kondisinya. Nah, itu dari mesin. Sekarang dari tampilan belakang kita lihat Vario tampilannya tajam dengan dia lampu sein di sini, teman-teman, terpisah sama seperti Honda CBR. Sedangkan Scoopy dia berbentuk ukuran lampunya dia membulat, bergaya retro, terpisah antara sein dan lampu utamanya, tapi dia menyatu di bagian bodi gitu. Nah, untuk emblem Scoopy walaupun tipe terendah, dia tulisan Scoopy-nya dia sudah menggunakan emblem memakai chrome. Sedangkan Vario dia menggunakan masih stiker. Karena hanya di tipe ISS aja, teman-teman, yang menggunakan emblem bacaan Vario. Nah, itu teman-teman perbedaan antara Scoopy dan Vario. Jadi kenali dulu kebutuhannya teman-teman mau buat bekerja atau untuk nongkrong. Nah, jadi jangan salah pilih ya. Kalau Vario untuk racing, untuk kerja sehari-hari yang motor capek, oke. Sedangkan si Scoopy dia khusus untuk motor
nongkrong dan hariannya kecil gitu. Nah mungkin sekian teman-teman, apabila ada tambahan perbedaan boleh disimpan di kolom komentar. Sekian dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.